Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia Bapak Camat, Bapak Sekcam, para kasih dan seluruh pegawai di kantor camat Kecamatan Gunung Kerinci. Yang mulia Bapak-bapak, para kepala desa yang hadir saat ini, yang mulia Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan Gunung Kerinci, Ibu-ibu Ketua Penggerak PKK di tiap desa, dan seluruh kita yang hadir pada saat ini, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dosa kita ada dua macam tempat kita berdosa. Yang pertama, ada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, banyak berinfak dan bersedekah, mungkin ditambah pula dengan solat sunnah tahajud, kita bayar zakat, pagi tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, insya Allah dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri artinya kembali suci. Itu dosa kita kepada Allah. Tetapi dosa kita kepada sesama manusia itu tidak serta-merta Allah menghapus dosa kita. Karena dosa kita kepada sesama manusia itu harus kita menyelesaikan terlebih dahulu sesama kita. Saling meminta maaf dan saling memaafkan. Apabila kita sesama kita sudah selesai, baru Allah mengampuni dosa kita. Salah satu dari tanda orang yang berhasil melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah wa'afina 'anin nas, yaitu begitu selesai bulan Ramadan dia menjadi satu pribadi yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang berhasil dalam bulan Ramadan bukan orang yang suka minta maaf, tetapi orang yang suka memaafkan. Kalau minta maaf itu mudah. Yang susah itu memaafkan.
Namanya kita berbuat salah, ya kita minta maaf. Tapi memaafkan berat, apalagi kalau orang itu kesalahannya besar. Kalau orang itu pernah mencaci kita, apatah lagi memfitnah kita. Lalu dia datang minta maaf. Waktu dia ulurkan tangannya, terbayang kita mulutnya berkecamuk-camuk. Mengatakan kita. Kian kemari dia menyebarkan hoax tentang kita. Dikatakannya kita kemudian lah, selingkuh lah. Padahal yang dikatakan itu tidak benar. Tahu-tahu dia datang di sore lebaran pertama minta maaf. Semudah itukah? Maka ada tradisi setelah sholat hari raya Idul Fitri, orang salam-salaman sebelum keluar masjid. Banyak yang menangis. Sampai di luar masjid, ada yang bertanya kepada salah satu katakanlah tokoh di masyarakat. Katakanlah teganai tingkat tinggi. Ditanya, oh jadi lah kayo maaf kanyo. Apa kata beliau nih? Menembuh ku maaf. Tadi kan kayo lah selam tadi. Aku kalun duhang. Karena malu sama orang, dia sudah ulurkan tangannya, ya disambut juga. Tapi ternyata hati beliau tidak memaafkan. Itu salaman pencitraan. Untuk diperlihatkan pada orang lain bahwa antara saya dan dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Tetapi ternyata hatinya masih membatu. Apa katanya? Ya kalau ku maaf, mana letak harga diri aku? Kalau ku maaf, mana wibawaku? Seolah-olah beliau ini mengatakan saya akan berwibawa kalau saya tidak memaafkannya. Kalau saya maafkan, wibawa saya hilang. Saya pernah tuh salaman dengan orang. Begitu saya mau salaman, ditariknya tangannya. Apa pula bapak nih? Kata dia, kalau kamu minta maaf sama saya, bunuh ayam. Wah, untuk minta maaf sampai bunuh ayam. Sebenarnya harga ayam berapa lah kan? Cuman apa syaratnya harus itu bunuh ayam? Kalau itu ya sudahlah. Saya bunuh juga ayam, tapi saya makan sendiri di rumah. Manakah yang lebih baik antara orang yang meminta maaf dan orang memberi maaf? Tentu dua-duanya sama-sama baik. Tapi yang lebih baik memberi maaf. Apa sebab? Kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, beliau setiap mau tidur malam, beliau memaafkan semua orang yang sudah pernah berbuat salah sama beliau. Kalau kesalahannya istilahnya menyangkut pribadi. Berbeda dengan kesalahan menyangkut dengan urusan agama. Kalau pribadi dihina, pribadi dicaci, ya selesailah. Menyangkut agama dihina, oh tidak bisa. Itu lain masalah tuh. Nabi memaafkan. Masalah orang minta maaf, tidak minta maaf itu lain masalahnya. Mau minta maaf, tidak minta maaf, sudah dimaafkan. Buya,
Gimana nih Bu ya? Saya sudah minta maaf sama dia. Dia tidak mau memaafkan. Gimana itu Bu ya? Siapa yang salah? Saya tanya sama ibu itu. Kesalahan ibu sama dia apa? Iya. Saya pernah mencaci dia. Waktu dia minjam uang ke rumah saya bilang sama dia, sanggup kamu ganti? Saya tahu gaji kamu berapa. Sanggup ganti? Ya insya Allah sanggup. Hati-hati kamu. Sanggup kan tidak? Ini berbunga uang ini. Nah, nanti kalau lama-lama berbuah dia. Sanggup kan tidak? Rasa-rasa tidak sanggup, dosa lah kamu pinjam uang saya. Wah tersinggung ya. Saya minta maaf sama dia. Dia tidak mau maafkan. Kalau itu masalahnya, dia tidak mau maafkan, dia salah. Salah dia. Dia tidak mau maafkan. Lalu ada lagi ngadu, Buya, saya sudah minta maaf. Tapi tidak dia maafkan. Kesalahan ibu apa? Begini. Dulu saya pernah nuduh dia maling. Karena dia yang bawa karung dari situ. Dia yang saya tengok bawa karung situ, tuduh dia maling. Tapi ternyata bukan dia malingnya. Saya minta maaf. Dia tidak mau maafkan. Salah saya atau salah dia? Apa dia bilang? Kenapa dia tidak mau maafkan? Kata dia, saya mau maafkan kamu tapi dengan syarat. Tolong kamu buat lagi status di Facebook. Bahwa bukan saya pencurinya. Dan hapuslah Facebook yang lama tuh. Yang status kau buat dulu tuh hapus. Saya sudah hapus itu status dulu menuduh dia maling. Tapi saya tidak berani membuat status baru bahwa dia bukan malingnya. Itu salah ibu, bukan salah dia. Kalau ada orang tidak mau memaafkan kita karena dia terfitnah atau dia difitnah, dia hanya minta tolong bersihkan namanya. Kan mudah aja. Dulu status dibuat di Facebook. Sekarang buat lagi status baru. Bahwa ternyata yang saya katakan dulu itu salah. Bukan dia pencuri yang sebenarnya. Cuma bikin itu saja. Cuma dia tidak mau bikin itu karena dia tidak mau di hadapan masyarakat. Dia salah. Itu salah dia. Ada orang yang tidak mau memaafkan, tidak salah. Dia hanya minta tolong bersihkan namanya. Kalau dibawa dalam adat itu, Pak Camat berpulai kain tuh. Anu dak, oh yo, dendo adat nak. Ya kalau bahun ke kain ya, karena kain payak, 2 kayu kain. Banyak kain waktu itu, ambil kain kayak tanah tumbuh. 2 kayu kain. Bahkan dalam adat Jawa itu lain lagi itu. Dalam adat orang Jawa itu, pokok berapa nyatu. Itu. Jadi hati-hati dengan fitnah nih. Tapi kalau ada orang yang kena fitnah sanggup memaafkan, ini sungguh orang mulia. Ini luar. Ya lah, mau bersih nama saya tidak bersih. Saya tidak akan kotor. Saya dengan fitnah orang tidak akan kotor. Yang bersih tetaplah bersih. Mau bersihkan nama saya, tidak bersihkan nama saya, tidak masalah bagi saya. Kamu minta maaf, saya maafkan. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian ada yang ketiga mengatakan, Buya, saya sudah minta maaf, tapi dia tidak mau maafkan. Salah saya atau salah dia? Kesalahan Bapak apa? Iya, dulu waktu orang Kenduri. Terus, waktu orang Kenduri saya duluan pulang. Saya lihat ada sandal yang sama mereknya. Sandal saya sama mereknya dengan sandal yang lain. Cuma sandal saya ini sudah tipis tapaknya. Sandal lain itu masih baru. Saya ambillah sandal yang baru itu. Saya tahu itu bukan sandal saya. Tapi saya ambil. Nah, setelah saya ambil, 2 hari saya pakai, ketemu sama yang punya. Dia bilang, itu sandal saya. Maka terjadilah mood war. Perang mulut di situ.
Ntar saya mengatakan itu sandal saya, dia mengatakan itu sandal dia, dan kalahlah dia. Karena waktu saya pulang ke rumah dengan sandal yang baru itu, saya langsung bikin tanda. Saya bikin tanda di bawah sandal itu S. Menunjukkan itu sandal saya. Padahal bukan sandal saya. Waktu terjadi pertengkaran di tengah jalan saya dengan dia, saya tanya dia, kalau betul sandal kamu apa tandanya? Dia tidak mampu menunjukkan tandanya. Memang sandal dia. Dia tidak mampu menunjukkan tandanya. Ketika dia balik nanya sama saya, kalau kamu apa tandanya? Saya angkat tapaknya S. Berarti tanda saya, kalahlah dia dalam perdebatan itu. Sebenarnya itu sandal dia. Cuma saya minta maaf hari raya. Dia tidak mau maafkan. Kata dia, saya tidak maafkan. Kenapa? Kalau saya maafkan, kembali ke dulu sandal itu. Kalau ada orang yang tidak memaafkan kita, karena hak dia belum kita kembalikan, itu bukan salah dia. Itu salah kita. Kembalikan dulu. Yang kita ambil itu kembalikan dulu. Kalau dia tidak maafkan, sudah kita kembalikan, itu baru salah dia, bukan salah kita. Ini masalahnya milik dia, tidak kita kembalikan, kita minta maaf. Ya itu, tidak nyambung, men. Tidak bisa seperti itu. Itulah yang paling sulit apabila kita ngambil hak orang. Apalagi kalau hak orang itu bukan satu orang. Misalnya hak masyarakat banyak. Hak orang banyak kita ambil. Tahu-tahu kita minta maaf. Minta maaf kemana kita minta maaf? Misalnya saya kepala sekolah nih. Saya kepala sekolah. Ada dana bos di sekolah. Itu dana bos milik siapa? Dana bos itu milik seluruh warga sekolah. Ya guru, ya siswa, ya TU di situ, ya pelayan sekolah. Saya ambil hak mereka. Tahu-tahu hari raya kelima mulai sekolah kami berbaris di depan. Alhamdulillah. Lah di ikhlasnya. Aduhnya ikhlas. Ubah kalau kita kata enggak selam gitu dah. Cuma kan kita nggak tahu di depan. Para majelis guru semua, karyawan dan tata usaha beserta seluruh siswa-siswi. Saya sebagai kepala sekolah, kalau ada kesalahan selama ini ya tersinggung waktu naik, tergeser atau turun, ya mohon maaf lah. Apa dapat dimaafkan? Dapat deh. Karena menyangkut utang piutang. Oh itu anak mati ya. Mati ya. Tidak ada tuh utang piutang. Dapat. Lah saya salam. Tapi kalau kita kata mengenai dana bos yang kemarin tuh ada 70 juta saya gunakan untuk beli buku. Buku sebenarnya harga buku itu 30 juta. Tapi ya dalam kwitansi saya buat 70 juta. 40 juta itu ya ya itulah kira-kira. Oleh karena itu saya minta maaf. Jelas mata murid dah lu. Oh je. I done so sorry for you je. Tiada maaf bagimu. Kembalikan dulu 40 juta itu baru kami memaafkan. Kalau ada, ya sudahlah Pak, itulah kami maaf. Mantap. Mantap. Kalau udah maaf itu mantap. Kalau satu orang baik tidak memaafkan, itu bahaya besar. Tidak ada kembali suci. Untung kita sini tidak ada di kepala sekolah. Kalau ada di sekolah bahaya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan, Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kalau seandainya engkau berlaku kasar, lam faddu min hawli.
maka orang-orang sekitar kita itu akan lahi pada kita. Kalau adalah orang-orang berbuat salah kepada kita, berlakulah lemah lembut kepada mereka. Kalau kita berlaku kasar, orang-orang sekeliling kita lahi kita. Apabila lelahi payah bujuk. Fa'fu anhum. Maafkanlah kesalahan mereka. Ada orang buat salah kita, maafkanlah. Teganai dengan nak wah nak panakan. Suami dengan istri dan anak. Atasan dengan bawahan. Maafkanlah. Fa'fu anhum. Bahkan lebih dari itu tuntunannya. Fastaghfir lahum. Mintakan kepada Allah ampunan buat dia. Tidak sekedar maafkan, tapi mintakan ampun buat dia. Wasyawirhum fil amr. Kalau ada suatu permasalahan, bawalah musyawarah. Jangan istilah dapat dikit tu, hilang dikit tu. Bawalah musyawarah. Nah, kalau dapat dikit tu, hilang dikit tu, sama mancing lubuk telau tu tak masalah. Kena ikan semah isi. Bisa medak sama mancing lubuk telau. Terpancing diulah saja. Nimbau kanti jendak tibu. Pio mancing semah ada imbaunya. Pas mancing semah ada imbaunya, mancing ulah imbaunya apa? Embuh dah. Jadi wasawirhum fil amr. Ada permasalahan bawa musyawarah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi sudah musyawarah, apabila sudah punya iktikad kita, bertawakallah kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Jadi dilihat dalam acara nanti ada salam-salaman. Ada salam-salaman kita. Mari kita pada hari ini bersalaman-salaman memang dari hati. Ikhlas karena Allah. Kata Nabi mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani falyatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqan." Tiadalah dua orang yang bertemu, dia bersalaman, meminta maaf dan memberi maaf kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita nanti di sini bersalam-salaman karena Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi dari hati. Jadi kita salaman, biasa tradisi kita salaman begini. Kita ulurkan tangan, balik ke sini. Berarti memberi maaf dari hati, minta maaf dari hati. Belum ada kita temu orang salaman ke sini. Tidak ada. Di ke sini dia, hati. Yang kedua, bersalaman untuk menghapus dosa. Jangan nambah dosa. Gimana itu maksudnya? Ya kalau orang Arab tuh salaman tuh sudah salam bergelut-gelut dia. Apa tuh? Cipika-cipiki dia. Keluar Arab. Ya maksudnya tentu laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Siapa yang paling baik waktu salaman? Yang paling baik, yang paling dulu mengulurkan tangan dan terakhir melepaskan tangan. Jangan ngulur tangan lambat, lepas cepat. Ya seolah-olah orang itu kurang kebersihan apa? Seolah-olah kami lekuhnya, hendaknya selang. Ulu mana? Apa kabar? Lama ke apa tu? Ngulur ke tangan dulu, melepas kemudian itu bagus. Ya tapi jangan pula ndak lepas-lepas. Apa kayak ulu? Ekor. Anak kurang palu aku je. Menyangkut bersalaman dengan lawan jenis. Ini masalah juga nih. Bersalaman dengan lawan jenis. Apa hukum bersalaman dengan lawan jenis? Boleh
bersalaman dengan lawan jenis. Satu, kalau lawan jenisnya belum balik, ya kecil, ada masalah. Nah, ada masalah. Yang kedua, lawan jenisnya sudah menopause. Dia hilang sinyal. Itu boleh, ada masalah. Ya. Untuk lawan jenis yang masih produktif, apalagi lawan jenis kata ibu-ibu yang hadir ini kan masih muda-muda. Masih apa tuh? Kinclong. Wajahnya glowing. Kan begitu menggoda bagi bapak-bapak kan. Apalagi istri orang. Istri kita tidak ada kita tergoda. Itu kan permainan setan. Kan? Kata anak saya bilang tuh, banyak wanita-wanita sekarang wajah Korea, tangan Afrika. Tapi di sini tidak ada. Wajahnya Korea, lihat tangannya Afrika. Sini tidak ada, sini Korea semua. Bersalaman dengan lawan jenis yang masih muda-muda, hati-hati. Jangan sampai maksud kita mau menghapus dosa, ternyata nambah dosa. Karena tiap manusia ini ada unsur listriknya. Coba lihat orang pakai ilmu tenaga dalam tuh. Orang pakai ilmu tenaga dalam tidak ada sentuh, tercampak orang. Itu unsur listrik tuh. Apalagi dia bersentuhan. Dan unsur listrik di tiap kita ini berbeda-beda ampernya. Ada 1300, ada 900. Yang kecil tuh 400. 400 tuh harus disubsidi. Tidak subsidi tidak kuat lampu hidup. Kalau saya ini ampernya 1300. Makanya dapat anak kembar. Ampere 1300 jangan main-main. Maka saya agak menghindar bersalaman dengan lawan jenis yang masih muda. Karena itu tadi. Tapi kalau ibu-ibu pakai sapu tangan, terjilbab, dan itu tidak apa-apa. Tapi hampir 1300 tembus tuh. Jadi yang bersalaman dengan ibu-ibu, jangan lama-lama betul. Bagi yang nanti kita lihat yang salaman sama ibu-ibu, biasa tuh yang hampir 400. Hampir 400 tidak apa-apa. Yang ampernya 400 boleh salaman ibu-ibu. Berarti ladang sensor hilang kan. Ya sinyal 4G tidak ada. Sinyalnya sinyal 2G. Sinyal 2G ya dah. Jadi jangan lama nanya Ibu Kades yang suaminya tidak datang kan. Ibu Kades hadir, Pak Kades tidak hadir. Salam sama Pak Kades. No beresa, do tibo. Apa beresa? Lain kali sunya tibo. Ini terus nih. Itu hati-hati. Nambah dosa. Lagi Ibu Kades yang masih muda tuh. Ibu Kades kita masih muda semua nampak. Jangan ini salam ya. Kenapa dosa tuh? Tidak mengurangi dosa. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi